Setiap individu dalam kehidupannya memiliki kepentingan dan tujuan. Sebagai makhluk hidup, satu individu tentu memerlukan individu lainnya. Beberapa individu yang mempunyai kepentingan dan tujuan yang sama, maka dibentuklah kelompok. Dengan membentuk kelompok, maka diharapkan akan semakin mudah untuk mencapai kepentingan dan tujuan. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka para anggota organisasi diminta melakukan tugas-tugas tertentu. Sebagai hasilnya, para anggota organisasi akan membentuk kelompok sesuai dengan tugasnya tersebut. Definisi kelompok. Kelompok adalah sekumpulan orang yang mempunyai tujuan bersama yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama, mengenal satu sama lainnya, dan memandang mereka sebagai bagian dari kelompok tersebut. Menurut Dedi Mulyana 2005. Menurut Walgito, komunikasi kelompok terdiri dari dua kata, komunikasi dan kelompok. Komunikasi dalam bahasa Inggris communication berasal dari kata Latin communicati dan bersumber dari kata communis yang berarti sama, yakni maksudnya menyamakan suatu makna. Kelompok menurut Haryadi 2011, kelompok dapat dipandang dari segi persepsi, motivasi dan tujuan, interdependensi, dan juga dari segi interaksi. Berarti kelompok adalah menyamakan suatu makna di dalam suatu kelompok. Teori-teori pembentukan kelompok di sini ada 5. Yang pertama, teori propinquity atau teori kedekatan. Nah, ini biasanya seseorang berhubungan dengan orang lain disebabkan karena adanya kedekatan ruang dan daerahnya, biasanya kayak lingkungan. Nah, yang kedua, teori interaksi oleh George Homnas. Di sini aktivitas, interaksi dan sentimen kayak perasaan ataupun emosi. Nah, yang ketiga, teori keseimbangan, a balanced theory of group formation oleh Theodore Newcomb. Nah, di sini tuh seseorang tertarik pada yang lain adalah didasarkan atas kesamaan sikap di dalam menanggapi suatu tujuan. Yang keempat ada teori pertukaran, exchange theory oleh Thibault dan Kelley tahun 1959. Teori propinquity, interaksi, keseimbangan, semuanya memainkan peranan di dalam teori pertukaran ini. Nah, yang terakhir, teori alasan praktis. Di sini menekankan pada motif atau menelaah maksud orang berkelompok, mengacu pada teori kebutuhan Maslow. The group itself is the source of needs. Kelompok itu sendiri mampu memenuhi kebutuhan sendiri. Karakteristik kelompok ada 4. Yang pertama adanya 2 orang atau lebih. Yang kedua yang berinteraksi satu sama lain. Yang ketiga saling membagi beberapa tujuan yang sama. Dan yang terakhir melihat dirinya sebagai suatu kelompok. Selanjutnya adalah definisi tim. Nah, tim itu adalah sekelompok orang dengan keahlian yang saling melengkapi yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama yang bertanggung jawab dengan memberikan yang terbaik. Selanjutnya, tim kerja. Nah, yang dimaksud dengan tim kerja ini adalah kelompok yang upaya-upaya individunya itu menghasilkan suatu kinerja yang lebih besar daripada jumlah dari masukan-masukan individual. Selanjutnya di sini adalah tipe-tipe tim kerja. Nah, yang pertama adalah tim pemecahan masalah. Terdiri dari 5-12 karyawan dari satu departemen yang bertemu selama beberapa jam tiap pekan untuk membahas cara-cara memperbaiki kualitas, efisiensi, dan juga lingkungan kerja. Lalu yang kedua adalah tim kerja pengelolaan diri. Tersusun atas 10-15 orang yang memikul tanggung jawab dari mantan penyelia mereka. Nah, lazimnya hal ini itu mencakup pengawasan kolektif atas kecepatan kerja, penentuan penugasan kerja organisasi dari rehat, dan pilihan kolektif prosedur pemeriksaan. Lalu yang ketiga adalah tim fungsional silang. Nah, kelompok karyawan dari tingkat hierarkis yang kira-kira sama tetapi dari bidang kerja
yang berlainan. Mereka berkumpul untuk bertukar informasi, mengembangkan gagasan baru, dan memecahkan masalah serta mengkoordinasikan proyek yang rumit. Selanjutnya adalah karakteristik tim yang sukses. Nah, di sini ada beberapa karakteristik. Yang pertama itu mempunyai komitmen terhadap tujuan bersama. Lalu yang kedua menegakkan tujuan spesifik, kepemimpinan dan struktur, menghindari kemalasan sosial dan tanggung jawab. Lalu selanjutnya evaluasi kinerja dan sistem ganjaran yang benar. Dan yang terakhir adalah mengembangkan kepercayaan timbal balik yang tinggi. Lalu, apa sih perbedaan tim dengan kelompok? Nah, kalau kelompok kerja itu berinteraksi untuk membagi informasi dan mengambil keputusan untuk membantu tiap anggota dalam bidang tanggung jawabnya. Lalu yang kedua adalah hanya sekadar sumbangan individual tanpa berkesempatan untuk berkoordinasi. Lalu kalau tim kerja, itu upaya individunya menghasilkan suatu kinerja yang lebih besar daripada jumlah dari masukan-masukan individual. Yang kedua adalah koordinasi maksimal atas sumbangan individual.